Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, per- Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai atau melakukan percakapan observasi untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iqbal Isyagoji dari SMA 19 Bandung, calon guru penggerak angkatan 9. Dan rekan saya yang akan diobservasi. Nama saya Nur Hayati, saya mengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 19 Bandung. Oke, terima kasih Bu Nur. Siap. Selamat siang, selamat pagi, salah. Selamat pagi. Guten Morgen, Bu. Morgen. Wie geht es dir, Bu Nur Good, Hayati? danke und dir. Ya, good. Bu Nur, jadi tujuan kali ini saya akan mewawancari Ibu terkait nanti observasi yang akan dilakukan. Tujuan dari percakapan ini kita bisa mengetahui arah pembelajaran yang nanti akan Ibu Nur Hayati lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa terevaluasi bagaimana baiknya sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Baik Bu Nur, mohon maaf nih mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk nanti pelaksanaan observasi di kelas, tujuan pembelajaran yang Ibu Nur Hayati gunakan itu tujuannya apa, Bu? Tujuannya yaitu peserta didik dapat memproduksi teks sederhana terkait wonan atau tempat tinggal. Oke, memproduksi Teks sederhana terkait tempat tinggal atau wonan. terkait Tempat tinggal atau wonan. Oke, tempat tinggal. Oke, Bu Nur. Jadi nanti diharapkan tujuan pembelajarannya sisi peserta didik itu dapat memproduksi teks sederhana ya, Bu Nur ya. Betul. Terkait nanti materinya tentang tempat tinggal atau dalam bahasa Jerman Wohnen. Wohnen, betul. Oke. Kira-kira nih dalam tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan, apa area pengembangan yang akan dicapai oleh Ibu Nur Hayati? Nah, di dalam pembelajaran nanti pengembangan yang ingin dicapai yaitu kompetensi schreiben atau menulis. Seperti itu, Pak Iqbal. Schreiben Ya, atau menulis. atau menulis ya. Oke. Nanti diharapkan peserta didik bisa menulis tuh, Betul. atau setidaknya menulis terkait tema ini dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk surat atau bagaimana? Dalam bentuk teks sederhana, jadi anak karena ini bahasa asing ya Pak Iqbal, jadi anak tidak seperti bahasa Inggris yang harus beberapa paragraf gitu. Jadi 1-2 paragraf juga cukup. Nanti terakhirnya kan itu tentang tempat tinggal. Nanti saya ingin peserta didik dapat mengungkapkan Traumhausnya, jadi tempat tinggal impiannya gitu. Jadi itu sebebas-bebas peserta didik maunya seperti apa. Nanti mau misalnya bentuknya Canva atau misalnya bentuknya video, tapi tetap ada teksnya. Oke. Gitu. Siap. Tapi nanti diberikan dulu contoh mungkin Ibu ya. Betul. Oke, siap. Betul. Terima kasih Bu Nur untuk area pengembangan. Terus dalam mencapai area pengembangan dan tujuan, apa strategi yang akan dipersiapkan oleh Ibu Nur Hayati? Strateginya pertama anak hearing dulu, listening dulu. Nah, dari tetap terkait tentang wonen, nanti dari listening itu, dari hearing, peserta didik mencatat kosakata yang didengar. Gitu, terkait yang wonen. Nanti setelah itu kemudian anak mengucap ulang si teks, si kosakata yang didengar. Kemudian setelah itu anak diberikan teks terkait teks sederhana. Nanti si peserta didiknya disuruh menggarisbawahi ungkapan-ungkapan untuk bagaimana menggambarkan sebuah rumah. Gitu. Nanti setelah itu, setelah dikasih pembelajaran terkait wordsatnya, kemudian kalimatnya, nanti anak baru bisa membuat teks sederhana terkait tempat tinggal. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya, Sudah sama-sama. sangat lengkap sekali di pelaksanaan observasi kelas. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan lancar ya Bu Nur ya. Amin.
Selanjutnya Bu Nur boleh minta catatan mungkin untuk saya sebagai supervisor nantinya pada pertemuan kali ini. Ya mungkin dari pra observasi ini saya mendapatkan bagaimana strategi ya pembelajaran nanti untuk pas observasinya gitu Pak Iqbal. Dan seperti Pak Iqbal bilang, semoga si strateginya, tips dan triksnya itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke Bu Nur. Terima kasih nih Bu Nur. Ya. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti diobservasi juga Bu Nur dalam keadaan sehat walafiat. Dan nanti kita akan ketemu lagi Bu Nur ya di pasca observasi. Sesudah observasi. Sudah siap. Baik, Bang. Oke, nanti sampai bertemu lagi di observasi di kelas hari Selasa ya Bu Nur ya. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi. Ya, Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inwelden won arten wants do. Maksudnya apa ini? Won arten. Denis, tempat tinggal kalian tuh di mana? Di rumah. And house. Jalan. In Bandung. Berapa jalan? Won arten. Lucu berarti house, itu won arten. Ada apa lagi selain house, won arten? Apaan semen? Wasno. Hotel. Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit that's in house. Iya emang. Rumah sakit. Kampung. Kurang spesifik kalau kampung lah. House. Tadi apa hotel? Kan house itu hotel boleh. Kontrakan berarti tahu air won arten. Ya, itu suruh kita ya. House suruh kita. Good. Walling Dine House. Ini maksudnya apa? Walling Dine House. Di mana letak rumah kalian? Alamat. Tadi yang si Lena, Woli di Gunung Lena. Di Woli di Gunung Lena. Imbas, boleh di warung Cornena, in Centrum, pasti Centrum. Kolam renang. Di warung Cornena lagi in Centrum. Cuma still ini kan in Centrum Pon Bandung. Kemudian siapa lagi yang in Centrum Pon Bandung? Di saat pusat. Coba kita lihat yang kita lihat jalan kafe, jajawe, ya, di ide, kan out desnat atau bisa di pedesaan. What is pedesaan of Deutsch? Auf dem Land. Good. Kan man aussagen. Mein Haus liegt auf dem Land. Mein Haus liegt in der Stadt, in großen Stadt zum Beispiel. Welche Zimmer gibt es in deinem Haus? Welche Zimmer? Nein, nicht. Welche Zimmer nicht wie viel? Welche? Ada kamar apa aja? Ya? Auf Deutsch bitte. Kamar tidur, Schlafzimmer. Kamar tidur. Kamar tidur. Was ist Kamar tidur auf Deutsch? Schlafzimmer. Arbeitszimmer. Kamar mayat. Kamar mayat. Tadi dia tinggal di rumah sakit, Pak. Kamar mayat. Rumah sakit. Rumah sakit kain won arten ya, tidak termasuk ke jenis tempat tinggal karena
Emang ada orang yang tinggal di rumah sakit? Dokter, berbulan-bulan. Tapi kan nggak selamanya. Yang kesalahan itu Makanya buat bertugas aja. yang apa di itu Kerja, bukan Bang Nyaring kosong bunyi. Nice. Random house is kind of average ya. Oh, no, no. Ini kamu strip-strip di rumahnya Welci ya? Tidak ada. Tidak ada simmernya. I know simmer also. Welci movable. You can inline them out. What is Welci movable? What's movable? Furnitur. Ya, itu by steel. Oh, beda. Bos dari. Serang. Bos, bos. Harus Papan tulis. Mama satu Cibi. Mama. Nah, their garden is kind yeah. Garden that is kind of wood. That is I tried one. Yeah, I know that. Sofa, Asian, yeah. Oh, okay, lihat. Saya tinggal di sini itu. Oh, iya. Good. Nah, hari ini kalian akan menceritakan the scuba dive round house. What is round house? Rumah. Ya, rumah impian kalian. Wah, iya. Egal, ya. 20 hektar rumah aku di Singapura, Bang. Das ist ein großes Bauernhaus in einer Kleinstadt in Österreich. Es hat 1950 Dan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Bisanya sendiri gitu. Kalau aku mah nggak bisa, ya tinggal skip aja. Nggak usah skip ya, udah wajib di TV. Tinggal kasih apa tuh? Skip aja. Kalau kalian baik, ayo. Waktunya 10 menit, beres ya. 10 menit. Bentar aja. Kamu boston, mana Pram? Silakan. Dulu nih yang pesan siapa? Saya. Awak yang PowerPoint. Atau yang PowerPoint boleh sebelah sini karena ya PowerPoint di sini biar kalian nanti bergabung sama PowerPoint aja. Kayak gimana? Kalian tetap sendiri ya. Kalau misalnya poster kalian bisa ngobrol dengan temannya. Poster tuh kayak gini bukan? Aku apa ya? Oh, Nang. Ada di sini kok. Cukup tahu, Ren. Hikmah bisa pindah ke ini. Ya PowerPoint. Kalau pindah ke sebelah sini. Aku PowerPoint. Poin power. Mau lempar komputer. Tes screen. Tes screen. Jadi poster pindah. Ada yang PowerPoint. Intinya mah sama kok. Cuma nanti kalau posternya ada flashback gitu ya. Oke. Udah, silakan duduk di kursinya sesuai dengan bukunya. Kalian bisa duduk. Teman-teman
anaknya. Waduh, poster banyak banget. Coba kita lihat apakah mereka berubah setelah melihat ini. Saya akan memberikan contoh. Kalau kita video kayak gimana? Bisa. Itu video bisa jadi buat PowerPoint juga, bisa jadi poster juga, nanti kita lihat. Pak, tadi di hatiku sedang melayang. Ini contoh video Minecraft House on Paris ya. Jadi ini rambutnya dari Paris. Kamu bisa belajar dari dia nih. Kali aja deh dulu terus jadi korban. Sesukanya kalian produknya apa? Minecraft House is ein großes Bauernhaus in ein Kleinstadt in Österreich. Ya. Jadi rumah impiannya si Paris ini Österreich. Austria. Jangan sampai tertukar dengan Saudi. Nah, kata besar ya. Ya, ein großes Bauernhaus. Bauernhaus. Rumah kayu, rumah Bauer. Auf dem Land kita so bilang Bauer. Di Breisfeld. Rumah kayu. Rumah petani. Rumah petani orang Jerman kayak gini. Bagus-bagus ini ya, Bos. Kemudian desa Pileciman. Esnya mengacu kemana? Ke rumahnya. Si rumahnya itu punya banyak kamar. Dan di Motorgen Villa Kindergarten. Banyak kamar. Orang Jerman juga kan yang punya. Kamar. Ada nih. Meine Küche hat wenig Leitung und Schulter. Meine Schule bestellt viele Teller habe. Der Backofen ist groß und toll, weil ich viele Brötchen habe. Jadi dia menceritakan apanya? Meine Küche hat viele Schränke und Schubladen. Punya banyak lemari, Schubladen. Weil ich viel Besteck und viele Teller habe. Gut. Der Backofen ist groß. Banyak besar, kemudian dan mahal, kemudian balik dia berotnya tahu. Das Esszimmer hat einen großen Tisch für eine große Familie. Wir können viele große Essen machen. Ya lagi untuk dengan banyak. Pak, kalian bisa lihat ya, dia ingin punya estimernya kayak gimana. Nanti kalian egal, bro, mau nggak kayak estimer kamu? Egal, terserah. Kamu punya enggak disediain kamu. Ich habe einen Garten in dem Haus. Mit Gemüse und Obst und Gemüse. Er hat Stühle und Tische, denn ich will Kuchen essen und Snacks essen. What RCS ya? What? Tamannya. Bro, nanti aku mau pengen ada taman bermain di dalamnya ada ini. Enggak, mereka ya. Boleh, ada zoo im Garten. Nah, tuh. Das Schlafzimmer. In meinem Schlafzimmer habe ich ein großes Bett, einen großen Kleiderschrank und schöne Kleider.
View-nya teh jadi kebalik. Boleh, view-nya kebalik. Tapi rumah di Bandung. Jangan. So, step here. Tiga. Ya, silakan. Kalian mungkin mau yang PowerPoint silakan kan. Kalian nanti ngobrol, misalnya kamu nanti PowerPoint-nya mau kayak gimana? Atau kamu posternya, kamu nanti nanya aku kayak gini bisa nggak? Ini poster bukan? Jadi kamu tertukar dengan. Nah, kamu bilang temannya nak boleh berhubung dengan temannya. Silakan. Iya, Bre. Ya, nanti kamu ngobrol sama poin-poin. Kamu slide 1 mau apa dulu? Ini dulu judulnya mah. Tapi kalau nanya-nanya silakan ke temannya yang sesama. Ini contoh saja. Ini hanya contoh yang versi kamu. Bebas. Mau ada goanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu pilih mandi gua. Kamu coba sekarang, Miss. Boleh ke program silakan. Nanti slide pertama kalian mau apa nih? Masukin. Mencari catatan. Oh, ya, Mas Bos. Yang mau rapi boleh. Ada punya. Mohon halus. Kamu ngerjain ya. Semua orang. Sampai aku itu nggak belajar IT. Ya, aku belajar IT. Kasih ya. Ada. Kamu bisa pakai Canva banyak. Rumah impian saya. Mau video silakan. Contohnya kayak gitu ya. Saja sekarang mesti PPT. Deal. Deal. PPT. Biasanya di sekolahan ya. Apa, Dar? Oke, belajar IT. Oh, saya atau kalau misalnya ini misalnya kalian dikasih daftar. Rumah impian saya adalah rumah yang terletak di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Anjay, dengan sederhana tapi megah. Manor Ram House is a house in the Outland Indonesia. Ramlis Jakarta Dash Invoice. Kamu dikasih nggak? Ya, kita lihat nilainya. Kan bisa digambar. Yang mau gambar manual juga boleh. Nine round house. Kalian mau tinggal di planet mana? Jupiter. Oh, Merkurius cocok ya. Aku Kalian pengen punya
Matahari. Mati saya dago, guys. Sekolah di dago. Digadong emang nggak? Yang sudah mulai dibuat dibuka. Dapur saya. Patran. Patran. Ayo kerja dulu. Ayo 10 menit beres. Dari mana, Kalau udah beres, kamu pakai yang punya saya. Ingat itu. Asal benar. Kalau udah. Rumah impian saya adalah dapur saya ingin lebih banyak lemari karena mungkin saya akan lebih banyak dan ada makanan ringan yang bisa diambil jauh-jauh kalau nggak saya lapar sama kan kelaparan nggak Main farmhouse. Jakarta normal Bekasi Jakarta kali yang berkali jangan cip aku Aduh, tadi yang berkarya punyanya si Garis, ada apa aja? Bukan, poinnya ada ini farm house kita dapur simarnya, ada berapa kan? Ada ya kan? Ada oilnya simmer, ada kerang makan yang ulah paling pertama. Wala we lu orang makan ngampang ya sianya garis Kemudian dan paginar ada apa lagi? Ada apa lagi? ruang makan saya ingin megah dengan banyak figura dan hiasan luas naik sama hekarnya Apa lagi? ruang makan dari hiasan yang Buat saya betul untuk tinggal di rumah terus. Kemudian dari mobil dari lokal Atau saya mau menambahkan satu lagi berbeda dengan yang Paris. Mau das Saudi atau Isinger allein. Isinger mit meiner Freund. Jadi mit meinem itu apa? benar sudah berkian.
Ezinge Gern Alain. Dengan siapa? Nah, dengan siapa? Atau tadi yang punya si Baris ada wolinya, letaknya di mana? Ada simmernya kan? Kemudian mobilnya. Kemudian di gross. Yes, genau. Unit W, saya tambahkan satu lagi. Ajar apa? Ini kita apa? Ajar, buat. Terus, ajar apa lagi? Iuran tentang Rumah. Betul, betul. Rumah impian. Macam betul. Untuk waktu yang segitu dengan tujuan yang akhirnya anak bisa memproduksi teks sederhana itu di luar ternyata bisa gitu. Oke. Kalau di skala nilai nih Bu, kira-kira dari poin 1 sampai 10 menurut Bu Nur Hayati yang sudah dilaksanakan di skala berapa tuh? Keberhasilan. 9 mantap. Oke Bu Nur. Wow, pakai bahasa Jerman gitu, keren. Mantap ya. Benar. Sip. Ya apa ini kan? Ada pertanyaan berikutnya Bu Nur terkait tujuan. Apakah tujuan pembelajaran yang Bu Nur sampaikan di modul ajar tentang memproduksi teks tulis desain sederhana dalam bentuk formulir isian, email dan atau teks sederhana lainnya tentang kehidupan lingkungan sekitar secara mandiri? Bagaimana tuh konsep di kelas menurut Bu Nur? Apakah sudah terfasilitasi atau terlaksanakan? Alhamdulillah sudah. Kan di awal anak-anak belajar dulu workshopnya dulu sebelum bikin teks sederhana, kemudian ada bikin kalimat dulu, terus ada contoh-contoh teksnya. Jadi sebetulnya anak-anak karena sudah lihat contoh dan itu saya bebaskan anak-anak untuk menceritakan tentang traum house-nya, tentang rumah impiannya. Jadinya mereka bisa berkreasi, bisa mengeluarkan idenya, tapi tetap dengan saya ada pertanyaan di situ. Jadi ada wie ist das Haus, wie groß und so weiter. Dikasih dulu pertanyaan pemantik lah ya atau tentunya ya. Bu Nur Hayati itu berarti mereka sudah mulai paham lah ya materi yang disampaikan oleh Bu Nur tentang wonen. Kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tersebut kira-kira apa? Karena mungkin mereka minim WhatsApp ya, karena itu dalam waktu saya kebetulan di situ 5 jam pelajaran. Jadi dalam satu hari 5 jam full. Betul. Dari jam 11 sampai setengah 4. Faktor mereka juga yang kelelahan mungkin karena jam-jam rawan tidur. Betul, jam akhir ya, jam akhir. Jadi ada yang connect, ada yang WhatsApp-nya dia bagus, ada yang dia tahu WhatsApp-nya itu cuman pas nulisnya bingung, ini nulisnya kayak gimana ya? Gitu. Jadi begitu saya periksa katanya ada yang salah WhatsApp-nya, penggunaannya, ada yang salah konjugasi gitu. Misalnya kalau untuk i un e. Betul. Nah, mereka pasti ada yang nggak dikonjugasikan. Mungkin faktor tadi di jam terakhir dan waktunya juga yang lumayan panjang juga ya. Iya. Oke. Dari area pengembangan nih Bu Nur. Menurut Bu Nur dari area pengembangan ada 4 keterampilan berbahasa dan kan di sini Bu Nur memproduksi kalimat seraiban. Nah, apakah area pengembangan yang Bu Nur kemarin sampaikan sewaktu di Prak itu sudah terrealisasi di siswa atau tidak? Sudah, untuk yang seraiban alhamdulillah sudah, walaupun ada yang kesalahan gramatik gitu. Paling itu, jadi saya mengembangkannya di yang area gramatiknya karena bikin kalimatnya mereka masih ya kayak tadi konjugasi karbon salah. Tapi bagusnya Bu Nur waktu kemarin saya lihat waktu di observasi, Bu Nur mencoba untuk memberikan rangsangan atau beberapa pertanyaan yang menuntut para peserta didik itu bertanya tentang apa itu wonu, dan banyak juga materi-materi yang disampaikan oleh Bu Nur. Nah, cuman mungkin kemarin itu ada beberapa orang saja yang menyampaikan hasilnya ya. Iya, nah, karena waktu juga. Bu Nur juga apakah sudah memberikan diferensiasi produk atau? Iya, yang produk kan yang tadi, jadi anak tidak hanya PowerPoint aja, ada yang bentuk video juga. Kemudian ya hasilnya ya seperti itu, berbagai macam produk
Kemudian kalau yang diferensiasi prosesnya itu saya kan kasih ada yang beratnya dulu. Jadi walaupun misalnya tuh goalsnya itu Schreiber, saya kasih Ya, dulu betul menulis ya. menulis. Oke. Saya kasih dulu teks lisannya karena di akhir juga saya kebetulan itu bisa 2 nilai dapatnya Pak Iqbal. Jadi bisa yang Schreiber, bisa yang speakernya juga Betul. dapat karena kan itu dipresentasikan. Betul. Meskipun secara tersirat lah ya, dapat keterampilan berbahasa seperti membaca, mendengarkan, itu juga sebetulnya ada ya di dalam. Ada kompetensinya. Cuman yang mungkin dinilai dan dikonsentrasikan di penilaiannya itu lebih ke Schreibernya. Terus di asesmennya Bu Nur, apakah Ibu Nur menjatuhkan asesmen formatif kah atau sumatif kah atau asesmen Formatif. Formatif. Formatif berarti keseharian-harian. Iya. Harap sedikit. Sudah tercukupi kah penilaian-penilaiannya atau Ada asesmennya? yang kalau misalnya Pak Iqbal lihat di ketika kan ada yang tidur ya. Betul. Nah itu yang harus diulang lagi karena si anak, ini tuh ngapain ya? Ya. Dan itu detik-detik terakhir dia baru cenghar. Betul. Dan waktunya udah habis kan. Betul. Ya udah jadi ketika orang udah mengumpulkan dia baru bangun, dia baru connect. Ini bikin apa ya? Oh terlalu haus. Oke, aku baru mulai, baru lihat Canva, baru dibuka lagi nyari-nyari template-nya bagusnya yang mana. Betul. Nah, dalam sebelum ke sana ya Bu Nur, jadi agak sedikit ke belakang lagi. Ibu Nur juga suka menyampaikan refleksi dan alhamdulillah para peserta didiknya juga menyampaikan refleksi. Ada beberapa orang yang menyampaikan refleksi tentang kegiatan hari itu. Kira-kira buat tadi menanggapi siswa yang mungkin tidur atau mungkin yang tidak sesuai dengan harapan Bu Nur terkait asesmen formatifnya, tindak lanjutnya itu mau seperti apa Bu Nur di pertemuan berikutnya? Kalau di pertemuan berikutnya yang kan saya sebelumnya ada asesmen awal ya Pak. Betul, betul. Nah jadi yang belum berkembang itu dikasih perlakuan lagi sampai dia minimal layak lah gitu. Betul. Oh, Nah iya. kalau yang layak itu bisa tutor sebaya sama yang mahir. Sama yang sudah bayar. Betul. Oke, berarti pada intinya tadi Bu Nur sudah disampaikan, sekarang sudah sampai 90, para peserta sudah diberikan diferensiasi konten, terus selanjutnya di asesmen juga ada tindak lanjutnya bagi siswa yang diibaratkan layak atau masih belum cakap. Terus selanjutnya juga ada tindak lanjut dari Bu Nur, area pengembangan juga tadi sudah disampaikan. Berarti alhamdulillah Bu Nur, terima kasih sudah melaksanakan proses observasi kemarin. Di pasca observasi ini Bu Nur alhamdulillah sudah melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di Bu Nur aja. Itu saja mungkin Bu Nur, mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama, Ibu. Keren sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi